ditemani oleh siapa sebelah kiri kakak? Shalom adik-adik, dengan saya Kak Titi. Sebelah kanan kakak Tio siapa? Shalom adik-adik, dengan Kak Neti. Oke, pagi ini pasti semuanya punya sukacita. Ada sukacita? Joy, joy, joy. Sukacita, sukacita. Adik-adik, pagi ini kita mau mulai acara kebaktian. Yuk, semua bangkit berdiri. Kita bernyanyi dulu. Ku Cinta Keluarga Tuhan. Ayo semuanya berdiri. Yuk, kita bernyanyi. Pertolongan kepada kita hanyalah dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kita berdoa. Ya Bapa, Allah kehidupan dan kekuatan kami, dengan segala kerinduan serta kerendahan hati, kami bersujud di hadapan-Mu untuk menaikkan segala puji dan syukur. Firman-Mu hidup dan berkuasa mengusir segala kegelapan yang ada di relung hati, sehingga jiwa kami disinari oleh terang Firman-Mu. Hadirlah ya Tuhan di tengah persekutuan ini, supaya kami mengalami sukacita dan pembaruan budi. Tuntun kami oleh Roh-Mu, agar kami tetap setia menyongsong kehidupan kekal yang telah dijanjikan oleh Anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan penebus kami. Amin. Adik-adik, sekarang kita mau bernyanyi. Ada satu sobatku, lagu disambung, Allah itu baik. Yuk kita bangkit berdiri. Satu
Sekarang kita akan mendengarkan perintah Tuhan yang kita ambil dari kitab ke-8 sampai dengan ke-10. Yang ke-8, jangan mencuri. Yang ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Kalau yang ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesama. Adik-adik, kita sudah bernyanyi, kita sudah mendengarkan kitab Tuhan. Nah, sekarang kita mau baca ayat hafalan kita minggu ini. Ayo, semuanya pada pegang Alkitabnya ya. Kita akan buka Lukas 14 ayat 11. Lukas itu di perjanjian apa yo? Apa? Iya, di perjanjian baru. Kita buka Lukas 14 ayat 11. Sama-sama ya, suaranya kencang. 1, 2, 3. Lukas 14 ayat 11. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Itu ya adik-adik, ayat hafalan kita minggu ini. Ayat hafalan kita minggu lalu, tanggal 19, siapa di antara adik-adik yang masih hafal? Ayo, dari mana kemarin? Minggu kemarin? Iya, kita ambil dari Roma 6 ayat 23. Roma itu juga sama ya adik-adik, ada di perjanjian baru ya. Coba deh kakak mau tahu dulu nih, apa sih bunyinya ayat hafalan minggu lalu? Ya, Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Adik-adik harus hafal ya semua ayat hafalan yang diberikan oleh kakak sekolah minggu. Kita sudah bernyanyi, kita sudah berdoa. Nah, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ya Kak Titi, Kak Neti, kita bernyanyi dulu. Kita bernyanyi, kusiapkan hatiku Tuhan. Sama-sama ya adik-adik di rumah ya. Kita bernyanyi, kusiapkan hatiku Tuhan untuk menyambut firman Tuhan. Ku
Selamat hari Minggu, adik-adik sekolah minggu yang manis dan ganteng. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu. Terima kasih Bapa yang baik, Engkau memberikan kesehatan bagi kami pada saat ini. Kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan, urapi kami. Di dalam nama Yesus Kristus, amin. Adik-adik sekolah minggu yang manis dan ganteng, yang cantik-cantik, kita baca firman Tuhan, kita dengarkan firman Tuhan. Ayo kita ambil Alkitab kita membaca bersama-sama dari kitab Kejadian 11 ayat 1 sampai dengan ayat 7. Kita sama-sama ya. Menara Babel. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear, lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik." Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan ter, gala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, "Marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama, supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi." Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, "Mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing." Amin. Demikian firman Tuhan. Salam anak-anak sekolah minggu, apa kabar? Apa kabar? Terima kasih. Anak-anak sekolah minggu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam tema kita adalah Menara Babel. Menara Babel sesuatu yang direncanakan oleh bangsa yang diciptakan oleh Tuhan. Di dalam teks kita dikatakan, adapun seluruh bumi satu bahasa dan satu logatnya. Pada dasarnya mereka bersama-sama, satu bahasa, satu logatnya, mengerti yang satu dengan yang lain, memahami yang satu dengan yang lain. Tetapi di tengah-tengah semuanya itu, anak-anak sekolah minggu, mereka merencanakan segala sesuatu yang ingin mereka lakukan itu adalah untuk mencapai Allah. Menara Babel kita tahu itu adalah menara kekacauan, yang mana manusia, orang-orang menjadi ataupun mencari kepuasan tersendiri.
Tentu kita tahu anak-anak sekolah minggu, kisah Menara Babel, pembangunan Menara Babel, perencanaan tentu pada dasarnya ketika kita baca teks kita ini, ada beberapa poin yang tentu menarik bagi kita. Dan poin itu mengarah kepada hal yang kurang baik, bahkan tidak baik. Yang pertama, di dalam perencanaan itu, mereka, bangsa Israel, untuk menghindari hukuman Allah. Dengan pola pikir mereka, bagaimana cara kita mencapai tempat yang tinggi dan kita berjumpa langsung dengan Allah, sehingga hukuman itu tidak lagi diberikan kepada mereka. Yang kedua, yaitu dengan membangunnya Menara Babel, yang mana mereka ingin mendekati tempat Allah bersemayam. Dan yang ketiga, pembangunan Menara Babel itu untuk mencari nama. Nah, jelas kita tahu untuk mencari nama udah mengarah kepada kesombongan ya adik-adik. Yang keempat, supaya jangan terserak ke seluruh bumi. Dari keempat poin di dalam kisah Menara Babel, tujuan mereka membangun Menara Babel itu sudah mengarah kepada kesombongan. Yang mana firman Allah yang diberikan kepada manusia. Kalau kita lihat di dalam poin yang keempat tadi, jangan terserak ke seluruh bumi, firman Allah kepada manusia. Beranak cuculah dan penuhilah seluruh bumi ini. Dengan kata lain, umat Allah bertujuan untuk memenuhi bumi, bukan untuk menutup diri di dalam suatu wadah yang mereka dirikan, yaitu Menara Babel. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tentu kita lihat di sini ada suatu kesombongan daripada manusia yang ingin menyamakan dirinya dengan Allah, pencipta mereka sendiri. Yang mana manusia ingin sama dengan Allah. Tentu ini yang tidak bisa ya. Adik-adik sekolah minggu, kita lihat di sekeliling kita. Kita lihat teman-teman kita. Mungkin ada yang berpikir, aku ingin sama seperti si Anu. Aku ingin seperti si B. Nah, tentu bagaimanapun caranya, bisa sama, tetapi tidak bisa. Tentu kita sudah melakukan segala sesuatunya, pasti menempuh jalan yang tidak benar. Atau mungkin rambutku sama dengan rambut orang bule, kan itu. Tentu rambut adik-adik sekolah minggu warna apa? Nah,
bisa sama seperti rambut orang luar, kita harus menempuh, ya kita mencat rambut kita. Nah, ketika kita adik-adik sekolah minggu mencat rambutnya, bagaimana? Nah, tentu dimarahi oleh papa mama, mungkin juga dimarahi oleh guru-guru di sekolah. Karena apa? Itu bukan adik-adik sekolah minggu yang jawab. Nah, berikutnya melalui firman Tuhan, dengan kemampuan yang dimiliki oleh manusia, pada saat di dalam teks kita ini, mereka memiliki kemampuan yang luar biasa. Tetapi kemampuan mereka itu pergunakan bukan untuk sesuatu yang baik, tetapi kemampuan yang mereka miliki itu kepada sesuatu yang jahat. Dapat kita katakan untuk kepentingan diri sendiri. Untuk kepentingan diri sendiri. Nah, mungkin adik-adik sekolah minggu memiliki kemampuan, kepintaran yang luar biasa. Firman Tuhan menyarankan dan mengatakan kemampuan itu dipergunakan kepada sesuatu yang baik. Nah, mungkin ada anak-anak sekolah minggu yang pintar di sekolah. Kemampuan itu dipergunakan untuk mengajari teman-teman sekolah, bukan untuk mengajari yang tidak baik. Nah, kemudian juga melalui firman Tuhan ini kita diingatkan segala sesuatunya, kehebatan yang ada di dalam diri kita itu adalah milik Tuhan. Mungkin kita juga adik-adik sekolah minggu di dalam kehidupan kita lihat teman-teman kita lihat saudara-saudara kita berbeda-beda. Ada yang cakep, ada yang kurus, ada yang gendut, ada yang rambutnya panjang, ada yang rambutnya pendek, ada semuanya ada. Nah, tetapi ketika semuanya itu diberikan kepada kita, bukan menjadikan kita itu sombong, bukan menjadikan kita itu menjadi egois, tetapi apapun yang ada di tengah-tengah kita, di dalam diri kita, itu untuk kebaikan Allah sendiri. Nah, kita lihat kembali kepada teks kita. Ketika manusia itu merencanakan dan membuat dan bekerja, lalu Allah turun untuk mengacaukan. Yang pada dasarnya mereka sama-sama tahu bahasa, sama-sama tahu logatnya. Allah mengacaukan itu kenapa? Karena rencana manusia itu tidak sesuai dengan rencana Allah. Apa yang dipikirkan manusia yang menurut dia baik, tetapi di hadapan Allah itu
adalah salah. Demikian juga kepada kita adik-adik sekolah minggu. Mungkin kita pernah dimarahin ya adik-adik ya. Dimarahin papa mama. Adik-adik sekolah minggu sudah berpikir, aku nggak melakukan yang salah. Aku kan melakukan yang baik. Nah, di depan mama dan papa, aku kan menyuci piring, atau aku kan sudah menyapu, aku kan sudah belajar. Nah, dilihat juga ketika adik-adik menyuci piring. Ada loh orang ketika nyuci piring, dia ambil piring, dia cuci, tapi mukanya nggak senyum. Mukanya, ada orang yang belajar, adik-adik belajar, dia belajar, tetapi setelah belajar, dia minta sama papa, aku kan sudah belajar, belikan sepeda. Aku kan sudah belajar, belikan handphone. Aku kan sudah belajar, belikan ini. Aku kan sudah belajar ini. Itu kan demi kepentingan kita sendiri. Kita melakukan demi ada sesuatu yang kita inginkan. Sehingga kita kena marah. Menara Babel yang didirikan di sini, ketika Allah turun, Allah mengacaukan. Allah mengacau balaukan. Sehingga bahasa mereka tidak sama. Sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Melalui firman Tuhan ini, kita diajak untuk berjalan di dalam terang Tuhan. Untuk bersama-sama. Lagu kita mengatakan, ajarilah kami bahasa kasih-Mu, agar kami dekat padamu. Hanya bahasa kasih, hanya bahasa kasih yang menyatukan kita. Sehingga adik-adik sekolah minggu tetap setia di dalam Tuhan. Amin. Kita bersama-sama berdoa. Kita mengucapkan doa O Yesus Hasomani bersama-sama kita. Dua, iya. O Yesus Hasomani Hanami Hagano Pasada Uhurnami Ase Toranggano Sengboi Dalano Nami Salakah Natorsa Dokham Hasomanami Torang Age Huja. Amin. Nah adik-adik, kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan buat Tuhan. Oke, ayo kita siapkan semuanya. Adik-adik juga udah siap? Kita katakan sama-sama. Apa yang kupegang ini adalah untuk kerajaan Allah. Tuhan
Marilah kita berdoa menurut doa yang diajarkan Yesus kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua. Amin. Kami guru sekolah minggu GKPS Bogor mengucapkan selamat hari Minggu untuk adik-adik sekolah minggu Resort Bogor. Tetap stay at home. Tuhan memberkati. Hasil karya adik Layakdo Purba dari Cibinong. Jovan Manik, ada adik Ardo Purba, dan juga ada Sophie Manik, dan adik Yuanita Simarmata. Kemudian ada adik Cecil Sipakar. Hasil karyanya dilanjutkan oleh kakak-kakak, yaitu kakak Anindita Purba, Angel Sipakar, ada kakak Revani Saragi, juga Vinko Saragi, Gracia Sinaga, ada Patra Simanjorang, kemudian Yesaya Sipayung, ada dari Ica Sinaga, Brandi Purba, kemudian Randi Simanjorang. Gak mau kalah, Ea Sergaringging, Brian Purba, dan terakhir Getse Purba dari GKPS Cibinong. Lanjut ke GKPS Bogor, adik Willionel Purba, Grace Oktaviani Purba, Marvel Gideon Purba, dan juga David Damanik. Aku anak Tuhan, berani tampil beda.